investasi dalam Islam ada dua. Investasi yang boleh Anda dapat keuntungan di situ, misalnya Anda akad mudharabah, ya. Anda akad murabaha. Maksudnya mudharabah itu misalnya saya punya restoran, saya ajak seseorang untuk investasi kepada saya, ikut dengan saya. Masuklah dana dia, misalnya dana restoran butuh 1 miliar, dia 500 juta, saya 500 juta misalnya. Kemudian kita bagi hasil 50-50% misalnya. Itu kan mudharabah, ya. Jadi semua dan untung rugi ditanggung bersama. Pada saat untung dibagilah keuntungan 50%, pada saat rugi masing-masing juga nanggung kerugian 50%. Atau murabaha. Murabaha itu misalnya saya mau beli mobil, saya nggak ada duit. Kemudian saya mengatakan kepada saudara saya seorang muslim, bisa nggak beliin saya mobil ini? Saya butuh 200 juta nilainya. Maka dia mengatakan, baik Khalid, saya akan belikan kamu, tapi saya akan jual kepadamu 220 juta. Jelas akadnya jual beli. Dia mau beli 200 juta, tapi dia jual kepada saya. Jual, ya, bukan utang. Jual kepada saya 220 juta. Dan saya sepakat. Saya mengatakan, baiklah, wajar dia mengeluarkan uang lalu dia ambil keuntungan. Karena dia ini transaksi jual beli. Ya, bukan utang piutang. Ada produknya, gitu kan. Dan kemudian jelas akadnya dari awal dia mengatakan, saya jual kepadamu. Kemudian saya bilang misalnya, baiklah, saya cicil 10 bulan ya, karena saya tidak mampu kalau langsung bayar cash semuanya. Oke. Ya. Maka terjadilah akad kredit di sini. Nah, ini tidak ada masalah. Dan ini boleh saja, ya. Nah, investasi yang kedua adalah investasi yang murni mencari pahala. Itulah utang, saudaraku. Utang itu adalah investasi juga, tapi murni mencari pahala. Kalau tadi investasi yang pertama itu memang mencari keuntungan. Ya, Anda dapat hasil dari bisnis Anda bersama seseorang partner Anda. Tapi kalau di sini tidak. Ya. Kalau yang utang ini memang investasi, tetapi sifatnya ya, Anda tidak mengambil keuntungan duniawi. Cara halal haram ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu udah jelas. Yang haram itu juga udah jelas. Wa bainahuma, di antara halal sama haram ini umurun mustabihat, ada hal-hal yang syubhat, rancu. Dilihat kok kayaknya deket ke halal, tapi yang deket ke haram. Ketika seorang muslim melihat ini kok kayaknya ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram ya. Bagaimana sikap seorang muslim? Faman ittaqas syubuhat. Faqad, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi kalau antum tadi dikatakan ngelihat, kok kayaknya ada yang mengatakan boleh, ada yang nggak boleh. Terus gimana solusinya? Antum tinggalkan. Karena antum kalau mau jaga agama antum, jaga kehormatan antum, tinggalkan yang syubhat-syubhat ini. Karena kalau bicara jual beli online, ya ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Bicara umpamanya jual beli mata uang. Dalam agama kita boleh, sejak zaman Nabi SAW ada tukar menukar uang. Uang dinar tukar dirham, ya, dirham tukar dinar atau yang lainnya. Syaratnya harus kontan kalau beda. Tunai. Kalau itu bisa dilakukan tunai, silahkan. Tapi kalau nggak bisa tunai, maka jangan. Seperti itu. Bicara juga mungkin saham-saham yang ada dilihat, sahamnya halal atau tidak. Tapi yang jelas, ketika mau terjebak dalam hal yang syubhat, tinggalkan. Insya Allah engkau akan selamat agama dan kehormatanmu. Banyak pekerjaan yang halal. Kenapa kita harus ribut untuk pekerjaan yang syubhat seperti itu umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi untuk detail-detail hukum di dalam lembaga-lembaga keuangan syariah itu amat luas. Akan kami kasih rambu-rambu sederhana.
sebagai orang awam kita ini sudahlah pasrah. Insya Allah, selagi lembaga itu lembaga syariah yang sudah dikukuhkan, maka insya Allah transaksi di dalamnya adalah semuanya diupayakan sesuai dengan syariat. Kalau ada kekurangan bukan tugas Anda, ini tugas ulama untuk memberikan kritik. Anda tidak dosa. Jadi supaya nanti tidak punya keraguan-keraguan, kami selama ini selalu mendukung agar didukung lembaga-lembaga keuangan syariat ini agar berkembang supaya bisa menandingi lembaga-lembaga yang tidak syariat. Kalau ternyata ada kekurangan, produk manusia, usaha manusia banyak kekurangan. Yang jelas banyak kelebihan kalau Anda investasi atau ada saham di lembaga-lembaga keuangan bank syariat. Contoh saja, kalau di lembaga syariat itu dia tidak akan menanamkan modal investasi kecuali di usaha yang halal. Coba kalau bank yang tidak syariat, apa saja seorang ingin membuat pabrik minuman keras, pinjam ke bank konvensional yang dikasih, yang penting balik nanti. Tapi kalau bank syariat nggak bisa, yang ada hubungannya dengan syariat. Maka secara umum kami himbau kepada siapapun untuk lebih peduli dengan semua yang pakai label syariat. Kalau Anda dibohongi, yang salah yang bohong. Maka di sini kita sebagai orang awam ngikuti lembaga-lembaga syariat, produk-produk yang di lembaga-lembaga syariat, insya Allah itu adalah halal. Jika ada yang kurang, maka itu tugasnya para ulama. Maka kita pun punya kritik kepada lembaga syariat, dan mohon didengar juga kepada lembaga syariat kritik-kritik yang kami sampaikan itu. Jadi tugas para ustadz yang mengkritisi mereka untuk membangun agar semakin sempurna, bukan gembosi, bukan menjauhkan orang dari ini. Kalau seandainya belum 100%, anggap saja 80%, lumayan 80% syariat daripada 90% non syariah. Biarpun masih lumayan syariatnya itu. Jadi ada syariat-syariatnya. Jadi seperti itu. Jadi Anda ikuti saja. Kemudian tentunya dia resmi yang atas dasar syariat. Sebab kalau yang resmi itu ada aturan-aturannya. Tapi kalau syariat-syariat yang dibangun di kampung aneh, yang nggak ada resmi, nggak ada panduannya, nggak ada yang diikuti, hanya labelnya saja syariat tapi ngaco. Jadi harus lembaga-lembaga keuangan syariat yang resmi, direkomendasi oleh yang bagiannya yang melegalkan bahasanya adalah produk-produk syariat, seperti itu. Dan Anda percaya, serahkan kepada Allah. Kami rambu-rambu umum semacam ini jangan sampai ada yang berusaha untuk gembosi atau menghilangkan kepercayaan umat kepada lembaga-lembaga yang pakai label syariat. Allah alam. Cryptocurrency dan segala turunan-turunan yang ada di blockchain itu, baik NFT, non-fungible token gitu kan, kemudian juga Bitcoin dan yang lainnya, tidak menolak kemajuan-kemajuan zaman, justru mengakomodir, mengapresiasi segala kemajuan yang didapatkan. Iya. Yang bisa aku pindah, kenapa sampai ke situ ya bahasnya? Iya, Jadi saya balik lagi ya. Ya, siap. Balik lagi. Nah ini ada materinya. Uangnya ada, sehingga ketika saya serahkan peci saya pada Anda dengan ukuran tertentu yang umumnya disepakati dan wajar sifatnya, bisa dibelikan kembali peci yang mungkin serupa dan sebagainya, atau ditukar dengan hajat yang senilai dengan itu, Anda keluarkan uangnya, fisiknya ada, saya miliki, saya masukkan ke saku saya, Anda ambil peci saya, tempatkan di tempat yang sesuai, kan? Maka terjadi pertukaran yang seimbang dalam bentuk benda yang dipertukarkan, materinya ada. Sekarang kita tarik ke dunia blockchain misalnya, ya ada kreasi yang ditampilkan, wujudnya ada. Wujud ini bisa dihadirkan. Misal ada karya ini kemudian ditampilkan, dipasarkan di NFT misalnya, non-fungible token itu, ya ini kan sebetulnya marketplace yang dihadirkan untuk menstimulus ini cryptocurrency ini berlaku. Untuk dipergunakan. Iya, kalau nggak ada itu kan ini nggak bisa dipakai nih cryptocurrency ini. Maka medianya, pasarnya dipakai itu NFT itu. Maka dibentuk galeri, dinilai dengan nilai tertentu, tersimpan di blockchain semuanya ini, kan tercatat, nggak mungkin bisa dimanipulasi catatan ini. Ya, catatannya. Dan penting juga dicatat selain itu bahwa bendanya ada, wujudnya ada yang disimpan di galeri ini. Kalau dikeluarkan pun, di print, dicetak, wujud dia ada, terlihat, nampak, bisa dihadirkan. Namun dia harus dinilai, ditukarkan dengan satu mata uang yang ditransaksikan yang wujudnya nggak ada.
Iya. Ya. Seperti OpenSea dia pakai Ethereum. Ethereum ada, cuman kan dia nilai-nilai digital aja dituliskan 0, sekian atau 1 Ethereum dan seterusnya, ya kan? Nah, tapi ketika dimunculkan, dihadirkan, dia nggak punya wujud fisik. Jadi bagaimana menukarkan sesuatu yang ada dengan yang tidak ada? Ya, jadi sifatnya hanya semacam orang kontrol aja, ada angka-angka, tapi wujudnya nggak ada gitu. Ya, Anda kan nggak mungkin menukarkan misalnya sesuatu yang wujudnya fisikal ada dengan sesuatu yang nggak nampak gitu. Ya, kan nggak sama. La yastawil bainal insani wa kuntilanak gitu. Anda kan nggak mungkin nukarkan manusia dengan jin, karena nggak serupa gitu kan. Jin kan nggak tampak, manusia ada. Ini ilustrasi gitu kan. Ya, jadi sesuatu ini persoalan. Kalau ini soal bisa selesai, maka aman. Cryptocurrency nggak ada masalah dalam timbangan syariat. Tapi kenapa ulama ini memberikan satu keadaan hukum yang ketat di bidang ini untuk memberikan kepastian yang menjamin kemaslahatan bagi semua pihak? Karena apa yang digunakan dari transaksi keuangan ini maslahatnya untuk semua. Jadi jangan sampai ini punya nanti keuntungan di satu komunitas atau golongan tertentu yang diuntungkan dengan adanya ini, tapi merugikan pada pihak lain yang belum tahu. Iya. Ya, tiba-tiba 1-2 pihak di endorse seakan-akan punya banyak penghasilan dari situ, orang tertarik masuk, kemudian dia menyimpan aset, dia bayar, tuh kan persoalan cryptocurrency pun kan harus disimpan uang dulu ke situ, deposit dulu kan. Nah, kemudian ketika mendepositkan uang, depositnya apa jaminan dari situ? Dia simpan di situ. Ya, Anda nyimpan ke blockchain misalnya, sekian ratus juta, sekian miliar, disimpan di situ. Itu kan uang wujud Anda yang ada. Anda serahkan, disimpan di situ. Ya kan? Lalu kemudian ditukarkan dengan sesuatu yang wujudnya nggak ada. Hanya nama saja. Ethereum. Kemudian macam-macam lagi nih, bentuknya mata uang, macam-macam sebagainya. Mata uang tadi kripto itu. Ya, jadi masalah gitu. Ya, ketika diwujudkan, dia tidak punya muncul wujud, dan persoalannya ketika mau dicetak pun dikembalikan ke mata uang yang ada sekarang. Lalu kenapa tidak menggunakan mata uang yang ada saja? Ya kan? Karena belum ada yang mau jamin itu saat. Nah, itu persoalannya. Jadi dia tidak ada otoritas yang menjamin secara keseluruhannya. Sampai saat ini masalahnya di situ. Nah, kalau dia bisa menyelesaikan persoalan ini, selesai babnya, tuntas. Ya, misal dia munculkan ini wujudnya seperti ini. Mata uang cryptocurrency kan macam-macam tuh ya. Yang satu wujudnya begini, misalnya ini wujudnya begini. Lalu punya nilainya sekian. Lalu nilai ini ekuivalen misalnya ya dengan mata uang yang ada, yang sekarang secara fisikal kita dapati sekian. Ya, bahasa gampangnya beginilah, digital, rupiah dalam bentuk digital. Apa gitu kan, dolar dalam bentuk digital dan sebagainya. Jadi dia nanti bisa dinilai itu, persamaan nilai itu. Selesai. Ya, kalau mau misalnya, tapi kan ini bisa nanti nilai-nilai ini tetap dikontrol oleh otoritas tertentu yang bisa menaik turunkan seenaknya gitu kan, mengontrol nilai nominal sehingga banyak dirugikan. Ya, bikin underlying aja yang setara. Yang paling nggak banyak perdebatan kan emas, itu kan paling gampang gitu. Disepakati, underlyingnya pakai emas aja. Ya, mungkin setara semua, nggak ada repot-repot lagi, diarahkan ke situ. Jadi rupiah sekian, nilai ininya sekian, ini underlyingnya sekian. Nah, uang digital memfasilitasi itu. Kan itu selesai masalahnya. Ya kan? Nah, jadi dia punya underlyingnya, ada wujudnya, ya kan? Kemudian dia menyelesaikan persoalan dunia atau global saat ini, ya. Tapi kalau kita mau jujur ya, repot-repotnya kenapa nggak dibalikin ke emas aja misalnya kan, sehingga punya nilai dan seterusnya. Atau tadi uang kertas punya takaran seperti Indonesia pernah mempraktekkan dulu. Nah, saya kembali ya kepada hukum tadi. Kalau Anda tanya tentang cryptocurrency, sampai MUI pun melakukan kajian tentang ini, persoalannya hampir semua sama, nggak lepas dari dua hal tadi. Ya, ingat ya, bukan menghambat atau menolak kemajuan, sangat diapresiasi. Nah, ini yang jadi ada kesalahan logika dalam berpikir ketika Islam misalnya memberikan pandangan atau agama mengatakan ini haram ya, langsung dipersepsikan ini menghambat, ya, antipati terhadap kemajuan atau menghambat kemajuan, menghambat kreativitas. Cara berpikir yang salah.
Justru ketika hukum itu dikaji dan diberikan pendampingan, itu sebetulnya filosofinya menerima semua kemajuan itu, tapi memberikan perlindungan untuk kemaslahatan bagi semua. Karena fungsi agama itu hadir untuk membimbing umat manusia pada umumnya sehingga tetap berada dalam kemaslahatan dalam berkehidupan. Jangan ada ketimpangan. Kalau kita tuh di sila kelima Pancasila, keadilan sosial dalam konteks Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia. Agama itu kan lintas ruang. Ya, lintas waktu. Agama yang baik kan begitu. Ya kan? Islam tuh melintasi ruang, melintasi waktu, melintasi tempat. Jadi keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Harus adil, jangan sampai ini diuntungkan, ini punya potensi rugi. Ini ada problem dasar nih. Ya, yang nggak semua orang itu bisa menikmati fasilitas ini. Nggak semua orang bisa mendapatkan maslahat dari ini. Nah, problem ini harus diatasi dulu. Sehingga apa? Sehingga kemajuan yang dihasilkan menghasilkan maslahat bagi semua. Semua bisa menikmati. Jadi selesaikan problem itu dulu, kan? Yang kedua, saya menangkap begini ya, isu cryptocurrency ini ada si positifnya. Positifnya adalah ada kegundahan terhadap sistem tata kelola ekonomi dunia. Betul, Zat. Ini yang memicunya. Ini yang memicunya. Pada akhirnya ini balik kepada apa yang diisyaratkan Nabi SAW. Nabi telah nubuatkan. Pada akhirnya semua akan kembali kepada tata kelola kehidupan yang stabil. Karena manusia mendambakan stabilitas. Dan di antara stabilitas itu hal-hal yang terkait dengan stabilitas ekonomi, keuangan. Sekarang orang sedang repot. Resesi di mana-mana. Inflasi macam-macam dan sebagainya. Akibat apa? Tadi kontrol terhadap satu mata uang yang terlalu dominan. Iya, bayangkan satu bisa ditakar dengan kita keluarkan harus 14.000. Ada yang satu harus keluarkan 20.000. Ya sekian puluh ribu tuh dia hanya mengeluarkan satu saja. Iya, iya. Dan sama-sama kertas. Betul. Cuman beda di nilai yang dituliskan itu, kan? Nah, ini kan pasti ada kegundahan. Ya, makanya ada orang yang mencoba menawarkan, ini loh yang nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Muncul di blockchain yang dengan algoritma tertentu yang nggak bisa diubah, nggak bisa di ini, tapi tetap ada kelemahannya. Wujud fisiknya nggak ada, ya kan? Betul. Karena nggak ada yang otoritas yang kontrol itu, nggak ada yang bisa menyesuaikan dengan kemaslahatan kehidupan. Kan dunia terus bergerak dan seterusnya. Yang kontrol, masa kehidupan manusia dikerahkan kepada robot atau algoritma tertentu di komputer setelah dia hancur. Ya, kalau ini hancur nih, nggak ada jaminan dalam bentuk materi yang ada, telah terjadi satu peristiwa besar yang menghancurkan jaringan-jaringan internet dan sebagainya. Habis ini. Habis. Gimana kita bisa kemudian memberikan jaminan kepastian terhadap aset kita? Anda menyimpan miliaran misalnya, ya dalam bentuk cryptocurrency, digital aja, angka aja semua tuh. Ya, terus setelah itu terjadi peristiwa, habis tuh. Habis semua. Ya, taruhlah sistem itu misalnya kena tuh, kalau bank terbakar, ya uang bisa dicetak. Masih ada yang jamin. Bisa ada yang jamin. Gak ada jamin. Ini nggak ada yang jamin, nggak ada otoritas, ini masalah kan? Iya. Habis di semua. Betul. Gitu. Nah ini persoalannya, ini diselesaikan. Nah, cuma tadi saya kembali kepada nubuat bahwa semua merindukan stabilitas dan Nabi udah ngasih solusi emas. Al-Quran berapa kali menyinggung tentang emas? Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Ya, kemudian wal qanatiril muqantarati minadz-dzahab wal fiddah, emas, perak dan sebagainya. Jadi sebenarnya cryptocurrency sederhana. Iya. Kenapa MUI masih memfatwakan haram, ya kan? Itu kan ada 3 poinnya. Ya, persoalannya kan nggak lepas dari apa yang saya sampaikan tadi, karena belum ada kepastian. Bukan menghambat kemajuan. Kemajuan bagus, terima, hebat nih, bagus, kita terima nih. Tapi harus membawa maslahat. Jangan sampai nanti ada orang investasi di situ, tiba-tiba dia butuh nggak bisa dia tarik, gitu kan? Atau tiba-tiba ini nggak ada aset dia nggak kembali, kepemilikan nggak ada yang pasti. Ini dulu dipastikan. Nah, jadi kalau ini bisa didapatkan solusinya, silah bentuknya bisa wujudnya, bisa kemudian dikreasikan dari bentuk digital tadi, ada wujud materi yang bisa dipegang sebagai jaminan, ada otoritas penjaminnya, itu lebih memberikan kepastian sehingga investasi yang diberikan kepada tempat-tempat tadi, orang bisa pegang jaminannya apa. Ustadz, apa hukum jual beli mata uang atau uang digital seperti dalam transaksi internet? Apa maksudnya ini mata uang digital seperti dalam transaksi internet ini? Yang bertanya mana? Mana yang bertanya? Dari Ibu atau sudah pergi orangnya? Bitcoin atau apa? Sebentar, saya jelaskan satu persatu.
mata uang atau uang digital. Kalau dimaksud dengan Bitcoin, ya, uang digital itu ada yang disimpan dalam chips, dalam kartu seperti e-money yang ada dalam yang dikeluarkan oleh beberapa bank atau toko retail juga ada yang mengeluarkan sekarang, ya. Ini uang digital juga namanya. Ada uang digital itu adalah sekelompok komunitas, kemudian mereka mengatakan saya punya uang, anggap umpamanya $2 juta. Terhubung dengan uang ini berarti disimpan dalam server. Terhubung dengan komputer-komputer yang lain-lain, dia mengatakan siapa mau beli uang saya. Hah? Fisiknya ada atau tidak? Tidak ada. Kalau yang dalam chips tadi, dalam kartu plastik tadi, itu ada fisiknya karena diisikan dengan uang yang diserahkan. Ya atau tidak? Ya, berarti uangnya sudah dimasukkan ke dalam kartu ini. Ini ada fisik uangnya. Jelas? Kalau yang Bitcoin tadi tidak ada. Tidak ada fisiknya. Dan subhanallah, sekarang harganya dari awal satu Bitcoin berapa harganya? 15.000. Sekarang harganya sudah $130 US per Bitcoin. Jutaan harganya sekarang, ya. Yang membuatnya sampai sekarang tidak tahu siapa yang membuatnya. Ada yang namakan Nakatomi Takashi, orang Jepang. Ada yang mengatakan orang Australia. Pembuatnya pun nggak tahu. Tapi orang di internet, di dunia maya terlalu gampang dibodoh-bodohin, ya. Yang uang, kita sebagai Muslim yang mengerti apa hakikat uang. Uang dari masa ke masa, dari semenjak Allah menciptakan dunia ini dan sampai hari kiamat nanti, yang uang adalah emas. Iya atau tidak? Tak pernah turun nilainya. Karena uang itu ukuran standar untuk menilai harga barang dan jasa. Kalau dinilai dengan rupiah, untuk sebuah barang akan berubah dalam setahun harganya, ya atau tidak? Berarti ukuran rupiahnya mengecil atau membesar. Ada ukuran standar seperti itu, mengembang dan mengkerut. Tidak, yang namanya ukuran standar tetap. Lihat ukuran standar pengukur barang dan jasa bila diukur kepada emas. Bukankah Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, beliau memberi uang 1 dinar kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariqi untuk beli seekor kambing. Dapat 1 kambing dengan harga 1 dinar. Sekarang setelah 1400 tahun lebih, 14 abad lamanya, dapat enggak dengan 4,25 gram emas 1 ekor kambing? Hah? Dapat. Berubah enggak nilai uang tadi, emas tadi? Tidak. Kapanpun waktunya tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena emas yang menciptakannya Allah, sehingga Allah ma'adil, tidak menzalimi siapapun juga. Yang mengatur keberadaannya adalah Allah. Siapapun mau mencari emas dimanapun, tidak akan dia temukan ladang emas baru sebelum kebutuhan manusia akan barang dan jasa tinggi. Selagi manusia segini-gini aja tidak bertambah banyak mereka, tidak akan ditemukan ladang emas baru. Tetapi ketika jumlah manusia banyak seperti tanda-tanda hari kiamat nanti, akan ditemukan ladang emas yang baru dan banyak. Bukankah di hadis tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, "San hasirul furat," sungai Efrat akan berkurang debit airnya. Apa yang muncul di waktu itu? Emas. Kenapa emas? Karena dia merupakan standar kebutuhan manusia akan barang dan jasa dan nilainya tetap. Maka seorang muslim dan seorang manusia yang cerdas
Dia tidak mau diambing-ambingkan. Lihat dalam kasus Musa dan Khidir, puluhan abad sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan di sana, fa ammal jidaru fakana liwulaimaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Musa dan Khidir melewati sebuah desa. Mereka dalam keadaan safar, perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Maka mereka meminta kepada penduduk kampung itu untuk memberikan jamuan makan. Ternyata mereka tidak mau menjamu dua orang tamu ini. Ya, ini perbuatan buruk dari sebuah kaum itu. Namun kemudian mereka melewati sebuah rumah yang mau rubuh. Maka diperbaiki oleh Khidir. Maka Nabi Musa marah. Ini kampung jelek. Kita dalam keadaan safar minta dijamu makanan, mereka tidak beri. Tapi kenapa engkau berbuat baik kepada sebuah kampung yang jelek? Kampung yang orang-orangnya adalah orang-orang tidak baik. Dijelaskan oleh Khidir, rumah ini milik seseorang, dua anak yatim yang ada di kota. Bapak mereka adalah orang yang soleh, dan di bawah rumah ini bapaknya meninggalkan uang. Kira-kira uang itu apa? Bitcoin kah? Atau uang digital kah? Atau rupiah, atau dolar, atau emas? Pasti emas. Maka sebuah kebodohan kalau seorang bapak naruh dolar di bawah bantal di dalam tanahnya, ini untuk anak cucu saya, atau naruh bitcoin di bawah situ, atau naruh imani di bawah situ, nanti anaknya gali-gali, ini bapak saya, kakek saya bodoh banget dulu ya. Ini sekarang sudah enggak laku lagi yang kayak begini. Sekarang lebih maju lagi mata uang. Tapi kalau emas semaju apapun mata uang, dia akan menjadi rujukan manusia. Bukankah setiap negara mencetak uang ada devisa emasnya? Ya atau tidak? Berarti mana yang uang emas atau uang kartal itu? Emas. Uang kartal hanya mewakili saja. Jelas Anda ini? Wallah ta'ala alam. Jangan nanti Anda dibodoh-bodohin oleh anak cucu Anda selanjutnya. Ini kakek yang bodoh meninggalkan Bitcoin untuk cucunya. Izin bertanya, Ustadz, saya Zara dari Houston. Pertanyaannya begini, Ustadz. Saya pernah membaca bahwa trading itu, dan juga melihat kajian tentang trading, bahwa trading itu halal jika perusahaan itu dalam bidang yang halal. Kemudian saham, sistemnya pun ya saham. Kemudian sistemnya juga halal. Lalu saya ingin mencoba mengambil jalan yang diberikan oleh AAO EV dan Dewan Syariah Bank Al-Raji. Di situ dijelaskan bahwa besarnya pinjaman dalam bentuk riba di perusahaan itu tidak lebih dari 30% dari modal keseluruhan perusahaan. Kemudian besar yang uang disimpan pada bank ribawinya itu juga tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. Dan pemasukan dari keuntungan transaksi riba itu tidak lebih dari 5%. Tapi ketika saya masuk dalam memilih pendapat dari AAOV itu, saya merasa ada sedikit keraguan. Apakah dibenarkan kalau ketika setelah selesai dalam tiap akhir bulan pembukuan itu, saya keluarkan 5% dari riba tersebut, apakah itu sudah menjadikan pemasukan kita itu halal, Ustadz? Anda atau beli bagaimana saham, nasihatnya? Anda beli saham untuk dividen atau untuk short selling? Membeli saham untuk short selling. Short selling. Baik, cukup. Yang saya pahami bahwa para ulama membagi berkaitan dengan investasi saham itu jadi dua ya. Dan itu tergantung dari bagaimana cara orang itu bermain. Pertama untuk short selling. Short selling di sini unsur gorornya masih sangat dominan. Karena dia kan sebenarnya mengumpulkan indeks harga saham yang terlibat. Dan itu dijadikan sebagai acuan dalam menentukan alur bisnis.
Dan kita tahu yang namanya indeks saham itu pergerakannya sangat fluktuatif. Sehingga kadang dipengaruhi oleh berita, dipengaruhi oleh suasana, keamanan, dan seterusnya. Akhirnya bisa menimbulkan naik turunnya sebuah indeks saham. Bahkan para pemain saham kadang menyewa wartawan atau apa, kamu buat berita seperti ini, untuk mengesankan bahwasanya perusahaan ini lagi bagus. Padahal sebelumnya dia sudah kulaan saham. Misalnya dia beli saham Astra, sehingga posisi dia dominan di saham itu. Lalu dibuatlah kesan saham Astra naik karena ada prestasi bagus, hanya dengan berita. Banyak orang yang kemudian berebut untuk mendapatkan saham itu. Nah, saat sudah naik, dilepas dengan harga yang tinggi. Dalam waktu sekejap, ketika berita itu tenggelam, mulailah turun. Kondisi yang tadi diberitakan sudah tidak lagi disebut oleh masyarakat, jadilah turun. Sehingga ketidakjelasan seperti itu dijadikan sebagai acuan dalam bisnis. Makanya Al-Ustadz Dr. Erwan Tarmizi, hafizahullah, dengan tegas mengatakan bahwa, dan beliau sebenarnya menukil dari pernyataan para tokoh yang lain, bahwa untuk trading saham, apalagi yang short selling, itu adalah kasino. Jadi itu lebih ke arah perjudian. Karena itu kami sangat tekankan, tinggalkan. Gorornya besar, ketidakjelasannya besar. Makanya sering kita jumpai ada informasi, ada orang yang bermain di situ, dalam waktu sekejap dia kaya, dan dalam waktu sekejap pula dia jatuh miskin. Sehingga karakter goror besar itu karakter perjudian, dan efeknya juga sama, kelihatan di masyarakat seperti itu. Yang kedua, untuk orang yang bermain saham tapi tujuannya adalah investasi untuk mendapatkan dividen. Nah, di poin yang kedua inilah baru bisa kita terapkan batasan yang diberikan oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah Bank Rojihi, Hay'ah Syariah Bank Rojihi, dan juga yang menjadi standar di ma'ayir syariah yang diterbitkan oleh AAOIV. Tapi itu hanya berlaku untuk mereka yang beli saham untuk instrumen investasi dalam rangka mendapatkan dividen bagi hasil, bukan untuk short selling. Sehingga kita terapkan batasan-batasan mereka di posisi ini. Dan ini pun ulama beda pendapat. Jika perusahaan itu belum 100% meninggalkan riba, apakah kita boleh beli saham darinya untuk bisa mendapatkan dividen? Ada khilaf, seperti yang pernah disinggung oleh Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan dalam buku beliau Fikih Mu'amalah Mu'asirah, Fikih Mu'amalah Kontemporer, dan beliau menyebutkan jumhur mengatakan dilarang. Jumhur di sini adalah dua majma' fikih Islami, majma' fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah, juga majma' fikih Islami di bawah OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kedua-duanya menetapkan, membuat qoror, keputusan bahwa trading saham atau beli saham untuk instrumen investasi dalam rangka mendapatkan dividen, jika perusahaannya belum 100% bebas dari transaksi riba, hukumnya dilarang. Kemudian pendapat yang kedua, diperbolehkan selama batasannya tadi ya, utang di bank tidak lebih dari 30%, kemudian revenue perusahaan dari riba atau faktor atau unsur-unsur haram yang lainnya tidak lebih dari 5%. Dan itu pendapat Bank Rojihi, Dewan Pengawas Syariahnya Bank Rojihi, yang ini saya kutip di buku saya Halal Haram Bisnis Online. Sehingga kalaupun orang masih memakai ini, masih memakai keterangan Bank Rojihi ini dipahami untuk mereka yang beli saham dengan tujuan untuk mendapatkan dividen, bukan untuk short selling. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat.